Situlah dulu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Advent ke Cek. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Advent keempat, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, yang dilambangkan oleh lilin. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita. Mari kita mendengar liturgi yang keempat. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diari dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kisah Para Rasul 28 ayat 27 sampai 29. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Lukas 2 ayat 15 sampai 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kamu tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jejarakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Amsal 5 ayat 8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu Advent keempat, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, yang dilambangkan oleh lilin. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita. Dengan sukacita disertai rasa syukur, terimalah salam kami. Selamat Advent bagi saudara sekalian. Mari kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk Advent keempat ini, tertulis dari hukum pertama sampai ke-10. Demikian bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di hadapan-Mu, Yesus, bertambah hina diriku, karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu, Yesus. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah dan menganut, ku mohon pengampunan-Mu. Di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Benar dan adil hati
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Yesaya 62, dimulai dari ayat 1 sampai 5, kita membaca secara responsoria. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda, belia menjadi suami seorang anak dara. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kau yang lama dimatikan, Yesus Kristus datanglah, agar kami Kau selamatkan dari dosa menjengkelkan. Kau tumpuan pengharapan, membebaskan umat-Mu. Seluruh bangsa yang di dunia menantikan datang-Mu. Datang dan selamatkan kami dari dosa dan celah. Kaulah Tuhan Raja kami sampai selama-lamanya. Berilah kami pertolongan dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami kehidupan yang kekal di rumah-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom amanginang sekalian. Selamat Minggu Advent keempat. Mari kita dengarkan sejenak Warta Minggu hari ini. Warta Minggu Advent keempat, 21 Desember 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum. Jemaat meninggal. Pada hari Minggu, 14 Desember 2025, telah meninggal dunia Ibu Hana Boru Simanjuntak, Opung Markus, umur 89 tahun, alamat Jalan Teratai, Gang Bunga Raya, Sektor Padang Bulan 1, Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Rabu, 17 Desember 2025, telah meninggal dunia Bapak Daniel Krinitus Sibarani, umur 52 tahun, suami dari Ibu Naomi Betaria Boru Silitonga, alamat Jalan Teratai Bawah, Gang Bunga Raya, nomor 8, Sektor Padang Bulan 1, Minggu hari ini, 21 Desember 2025, diadakan penghiburan bagi keluarga dipimpin oleh Guru Manahan Simangunsong. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Padang Bulan 1 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Rabu, 17 Desember 2025, telah meninggal dunia Bapak Ramlan Marpaung, umur 68 tahun, suami dari Ibu Indrawati Boru Simanjuntak, alamat Jalan Arjuna, Gang Citarum nomor 7, Sektor Labu Baru Timur. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. 1. Pelayanan Minggu hari ini, 21 Desember 2025, Bibel Perumas Rio Sinaga melayani di GKP Air Pulim pukul 10 WIB. 2. Minggu Advent. Minggu hari ini, 21 Desember 2025, Minggu Advent keempat yang membawa krans Advent dari AMA. 3. Sekolah Minggu. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah sekolah Minggu diliburkan untuk sementara dan anak-anak dapat mengikuti ibadah bersama dengan orang tua. Untuk jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu kembali akan diinformasikan melalui warta jemaat. 4. Sokongan dana diakonia sosial. Pada hari Rabu, 24 Desember 2025, malam Natal, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus dihantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. 5. Jadwal Natal. Natal Inah Huriyah HKBP Pekanbaru, tanggal 22 Desember 2025, masuk pukul 17 WIB. Selasa, 23 Desember 2025, Natal Keluarga, dan acara dapat diambil di kantor gereja maksimal 3 lembar per kakak. Selasa 23 Desember 2025, Natal Ina Parari Kamis di Hotel Puraya, masuk pukul 11 WIB. Rabu 24 Desember 2025, malam Natal live streaming, masuk pukul 16 WIB, bahasa Indonesia, persembahan amplop khusus diakonia. Rabu 24 Desember 2025, malam Natal, live streaming, masuk pukul 19 WIB, bahasa Batak, persembahan amplop khusus diakonia. Kamis 25 Desember 2025, Natal pertama, masuk pukul 6.30 WIB, perjamuan kudus. Kamis 25 Desember 2025, Natal pertama, live streaming, masuk pukul 9 WIB, perjamuan kudus. Kamis 25 Desember 2025, Natal pertama, live streaming, masuk pukul 11.30 WIB,
perjamuan kudus. Kamis 25 Desember 2025, Natal pertama, masuk pukul 17 WIB, perjamuan kudus. Jumat 26 Desember 2025, Natal yang kedua, masuk pukul 10 WIB, baptisan kudus. 6. Baptisan kudus dan naik sidi atau maluah. Pada hari Jumat 26 Desember 2025, Natal yang kedua, pada ibadah pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi jemaat, bagi anak jemaat. Pada hari Jumat 26 Desember 2025, Natal yang kedua, pada ibadah pukul 10 WIB akan diadakan naik sidi atau maluah bagi anak-anak jemaat yang sudah belajar sidi di luar kota dengan membawa surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti belajar sidi dari gereja tempat dia belajar. 7. JR Natal seksi perempuan. Minggu hari ini 21 Desember 2025 diadakan JR Natal seksi perempuan masuk pukul 13 WIB, bertempat di gereja. Dihimbau kepada seluruh perempuan dari setiap sektor untuk mengikuti latihan tersebut. Dilanjutkan dengan latihan kor gabungan untuk Natal 24 Desember 2025. Suara diakonia. 1. Bingkisan Natal. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan untuk keluarga prasejahtera. 2. Permohonan bantuan bencana alam Sibolga, Tapanuli Tengah. Gereja memohon kepada kita, semua jemaat AKBP Pekanbaru, supaya Sudi kiranya memberikan bantuan untuk bencana alam ke Sibolga, Tapanuli Tengah. Bisa berupa pakaian bekas yang layak dipakai, sembako, dan donasi berupa uang dapat dikirim melalui rekening Huria. Yang mengantar bantuannya berupa barang supaya diantar ke kantor gereja sampai hari Rabu 31 Desember 2025. Semua bantuan yang sudah ada nanti akan diantar langsung ke Sibolga, dipimpin oleh pendeta resort dan guru Huria dan utusan jemaat. Atas semua bantuannya, gereja mengucapkan banyak terima kasih. 3. Ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Desember 2025. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Palsamen 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 4. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dengan website yang tertera. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tiba membawa bahagia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-67 sampai ayat yang ke-79. Dengan topik minggu, Allah melawat umatnya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir satu hal yang menarik tentang terang? Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir satu hal yang menarik tentang terang? Pernah enggak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, terbayang dalam pikiran kita menyadari betapa berharganya terang dalam hidup kita? Pernahkah terbayang dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, suatu hari terang itu akan hilang? Apakah kita pernah membayangkan, pernahkah kita terbayang bahwa terang itu akan hilang? Sebagai contoh, misalnya ketika listrik padam total di sebuah kota, barulah kita sadar bahwa ternyata dunia yang kita anggap aman, dunia yang kita anggap ini bisa terkendali, ternyata rapuh.
Seandainya kita membayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Teknologi berhenti, aktivitas kita terhenti, dan yang tersisa hanyalah ketakutan, keheningan, kebingungan dalam hidup kita. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, di dalam gelap manusia baru sadar bahwa ia tidak sekuat yang ia kira. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tadi mengajak kita untuk membayangkan, pernah enggak kita membayangkan suatu hari terang itu hilang? Begitu juga dengan dunia kita saat ini. Kita melihat dunia kita saat ini Bapak Ibu sekalian di zaman kemajuan yang luar biasa, itu kan? Kemajuan yang luar biasa, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan. Namun ironisnya Bapak Ibu, dunia kita ini semakin gelap. Kekerasan, perang, kebencian, ketakutan, kelelahan batin menjadi bahasa sehari-hari. Yang kita lihat di situ, kita punya banyak cahaya buatan tetapi kehilangan terang sejati. Oleh karena itu di masa Advent mengajak kita orang yang percaya untuk jujur melihat kenyataan ini. Di mana masa Advent mengajak kita orang yang percaya untuk mengakui dan menyadari kegelapan di dunia ini, kegelapan di masyarakat, kegelapan di keluarga kita sendiri, dan kegelapan di dalam hati kita masing-masing. Jadi melalui Advent ini kita Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk mengakui dan menyadari berbagai macam kegelapan-kegelapan yang ada. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, lebih baik dari Allah. Terkadang kita lebih percaya rencana kita. Kita lebih percaya tentang usaha kita, relasi kita daripada anugerah Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu, kegelapan meliputi diri kita ketika di mana perang, di mana pembunuhan, teror, kekerasan pada saat ini tidak lagi berita yang mengejutkan. Tetapi itu rutinitas. Itu kan namanya kita lihat saat ini berita di mana-mana tentang kekerasan, pembunuhan, teror. Tidak lagi berita yang mengejutkan seperti dulu, tetapi sekarang sudah rutinitas. Bukan hanya di medan perang. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, kekerasan verbal, kekerasan bahasa yang kita pakai, kekerasan bermedia sosial, dan cara kita memperlakukan satu dengan yang lain. Sebagai contoh kecilnya saja dulu, dimulai dari kita, kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita Bapak Ibu sekalian. Sudah bagaimanakah bahasa yang kita pakai di tengah-tengah keluarga kita? Sudah bagaimanakah bahasa orang tua yang dipakai untuk menyampaikan kepada anak-anaknya? Terkadang ada yang orang tua mengatakan, nau to doho tuyaka yang aku nak contoh, ya. Mulutmu itulah, maaf, ya. Itu yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Juga ketika kegelapan meliputi diri kita karena kita ketakutan, karena kita mengalami kekhawatiran akan masa depan kita, krisis ekonomi, bagaimana nanti ketidakpastian hidup kita, rasa rapuh, hilangnya rasa aman.
Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, teknologi semakin canggih, tetapi makna hidup semakin kabur. Kita bisa terhubung ke seluruh dunia tetapi merasa sendiri. Kita tahu banyak karena perkembangan zaman saat ini, tetapi kita kehilangan hikmat. Juga yang terjadi kegelapan di tengah-tengah masyarakat. Di masyarakat sering terjadi terbelah pecah. Di tengah masyarakat sering terjadi mudahnya curiga, cepat marah, sulit berdamai. Kita hidup berdekatan, tetapi hati kita berjauhan. Ahana adong di tetanggana, ahana adong di donganna, tor dihatai. Iri kerjaannya, tidak mau disaingi. Itulah yang terjadi pada saat ini. Hidup kita berdekatan, tetapi hati kita berjauhan. Itulah kegelapan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai contoh. Belum lagi kemiskinan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi eksploitasi. Ketimpangan sering dianggap memang sudah seperti ini. Memang sudah terbiasa itu. Terjadi ketidakpedulian, bukan urusan saya itu. Lo masongoni. Iri hati, kebohongan, dendam, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kegelapan meliputi diri kita yang mampu kelelahan sosial dan rohani? Banyak orang, banyak kita Bapak Ibu sekalian pernah lelah. Ya dohamu lelah manginang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara lelah? Merasa lelah pernah? Pernah. Tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Lo jaki. Tahe nama nguluon. Banyak orang yang lelah tapi tidak tahu apa penyebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin penyebabnya karena jadwal padat. Gitu kan? Mungkin penyebabnya tuntutan yang tinggi. Mungkin penyebabnya karena tekanan ekonomi. Bukan hanya lelah secara fisik Bapak Ibu sekalian, tetapi lelah menjadi manusia. Akhirnya apa? Kita percaya kepada Tuhan, tetapi rasa takut kita, rasa khawatir kita terlalu tinggi. Kita tidak tahu, kita lelah tapi tidak tahu alasannya, penyebabnya. Akhirnya apa? Kita percaya kepada Tuhan, tetapi sering tidak percaya pada janji Tuhan. Kita bekerja, kita datang ke gereja, tetapi mati rasa. Dan akhirnya apa? Putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah kegelapan inilah Injil Lukas memperdengarkan sebuah nyanyian dalam nats kita pada hari ini. Nyanyian, ya, bukan nyanyian malaikat, bukan nyanyian Maria, melainkan melalui nats firman Tuhan Advent keempat ini. Lukas memperdengarkan sebuah nyanyian seorang imam tua bernama Zakaria. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, nyanyian ini lahir dari mulut seorang yang sebelumnya dibungkam karena ketidakpercayaannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita percaya kepada Tuhan, tetapi rasa takut terlalu tinggi, rasa khawatir kita terlalu besar. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi sering tidak percaya akan janji Tuhan. Nyanyian ini lahir dari mulut seorang yang sebelumnya dibungkam karena ketidakpercayaannya. 9 bulan lamanya ia diam. 9 bulan ia lamanya Zakaria tidak berkata apa-apa. Bukan karena Tuhan membencinya,
tetapi karena Tuhan mendidiknya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah si Zakaria, kita sering sekali mengira bahwa iman bertumbuh lewat banyak bicara tentang Tuhan. Iman bertumbuh lewat banyak bicara tentang Tuhan. Sering kali kita mengira seperti itu. Tetapi melalui kisah Zakaria pada saat ini mengajarkan bahwa kadang iman kita itu justru dibentuk lewat diam yang panjang saat semua sandaran manusia dilepaskan, berserah seutuhnya kepada Tuhan. Si Zakaria diam karena ia sulit percaya bahwa Allah masih bekerja dalam hidupnya. Zakaria pada saat itu terjebak oleh logika manusia. Apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, akan usianya yang sudah tua. Tahe, ngama tua. Saya sudah tua. Dia mengira tidak lagi mempunyai keturunan. Karena umur yang sudah tua. Dia juga khawatir, takut akan masa depan yang tertutup. Itu yang terjadi pada dirinya pada saat itu. Sehingga pada akhirnya ketika janji Allah tergenapi, lahirlah anaknya dan diberikan nama Yohanes. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian sesuatu terbuka dalam diri Zakaria. Dakolan pamangan naon, bukan hanya mulutnya ini, tetapi juga hatinya terbuka. Pelajaran iman yang boleh kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita. Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan setiap kita manusia. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah cara kita melihatnya. Amin. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sama seperti ilustrasi seorang bapak dan anaknya. Ketika berjalan di tengah-tengah taman, lalu sang anak mengatakan seperti ini kepada bapaknya, "Pak, lihat dulu ke atas langit sana, Pak. Kok kecil sekali pesawat itu ya, Pak?" Dikatakan sang anak kepada bapaknya. Lalu bapaknya membawa dia ke suatu tempat, ke bandara. Lalu ketika sampai di bandara, si anak terkejut, "Wow Papa, ternyata pesawat itu besar ya. Pesawat itu besar, tidak kecil." Lalu sang bapak menyampaikan nasihat seperti ini kepada anaknya. "Beginilah kita yang hidup ini anakku. Kita hidup dengan Tuhan. Jika kita jauh di dalam Tuhan, semakin kecil berkat Tuhan itu. Tetapi sebaliknya, semakin dekat kita hidup di dalam Tuhan, semakin besarlah berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin kita sadar akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, seperti itu juga kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan kita terjebak pada logika manusia. Jangan kita terjebak dengan komentar, omongan manusia. Alai aluhomma, berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, Zakaria memulai nubuatnya dengan kalimat yang sangat kuat. Dikatakan di ayat itu, ayat yang 67, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Seperti ini jugalah bunyi topik minggu kita Advent keempat. Allah melawat umatnya, Allah melawat kita. Kalau melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sekalian, kata melawat di sini bukan kunjungan basa-basi. Ini adalah kunjungan penyelamatan yang daripada Allah.
Allah tidak berdiri jauh, tetapi Allah mau melihat bagaimana proses kehidupan kita. Apakah iman kita kuat? Tang doha persyota, walaupun banyak pergumulan, masalah yang harus kita hadapi. Dan ia tidak menunggu dunia membaik dulu, tetapi ia datang justru ketika dunia sedang gelap. Dikatakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Untuk melepaskan dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadahnya kepada Tuhan tanpa takut. Itu yang mau dikatakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hari-hari ini kita merasa lelah, jika hari-hari ini ada dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang takut, yang sedang gagal atau kehilangan arah, mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan melawat kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan pada minggu hari ini, Zakaria yang tadinya takut, dia bernyanyi. Dunia belum berubah, tetapi cara ia melihat dunia telah berubah. Inilah yang dialami Zakaria, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah juga undangan Advent bagi kita hari ini. Mengingatkan bukan menyerah pada keputusasaan. Bukan menyerah dengan tantangan kehidupan yang kita alami. Tetapi beranilah bernyanyi di tengah penantian. Amin. Bernyanyi bukan karena semua masalah selesai, tidak. Melainkan karena kita tahu terang sudah datang dan janji Allah tidak pernah gagal. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam Advent Natal tahun ini tidak mudah bagi sebagian dari kita. Ada yang jauh mungkin dari keluarga, ada yang sedang sakit, ada yang kehilangan, ada mungkin yang merasa imannya lelah dan doanya kering. Dan kita juga mengingat para saudara-saudari kita, keluarga kita yang dilanda bencana alam, banjir di Sumatera Utara dan wilayah lainnya Bapak Ibu sekalian. Mari kita doakan mereka bahwa kita juga merasakan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dirasakan saudara-saudari kita itu. Setialah kita menanti kedatangan Tuhan. Melalui Advent yang keempat ini, jangan bangun harapan di atas diri sendiri. Tetapi bangunlah hidupmu Bapak Ibu Saudara sekalian di atas Yesus Kristus. Dialah terang itu, dialah surya pagi itu, dialah yang menuntun kaki kita ke jalan damai sejahtera. Maka dari itu, jangan kita memilih diam selamanya. Mari kita bernyanyi kembali dengan hidup kita ini, dengan iman kita, dengan pengharapan kita. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia telah melawat umat-Nya. Sebagai renungan penutup khotbah kita, siapakah kita ini Bapak Ibu sekalian, sehingga Allah melawat kita? Adakah yang dibanggakan dari diri kita ini Bapak Ibu sekalian? Mari kita renungkan bahwa Tuhan Allah melawat umat-Nya yang penuh dosa ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami.
Kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini, memuji memuliakan nama Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada minggu Advent yang keempat ini, yang mana Engkau melawat kami umat-Mu. Tuntunlah setiap langkah perjalanan hidup kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, semangat bagi setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami, walaupun banyak tantangan, problem kehidupan yang bisa terjadi di tengah-tengah hidup kami, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia menjadi pengikut-Mu. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkaulah yang selalu melindungi menyertai mereka Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan tangan yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi keluarga, tiap keluarga. Tuhan memberkati setiap anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan kepintaran yang daripada-Mu, agar seluruhnya anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat kepada orang tua, dan anak kebanggaan dimanapun anak-anak kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang ada di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai memberkati kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, bergandengan tangan bersukacita agar dapat program-program berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini terbaring lemah di tempat tidur mereka masing-masing Tuhan, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkaulah yang menjamah mereka. Berikan kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati setiap obat, makanan dan minum yang mereka konsumsi. Begitu juga Tuhan tim para medis serta keluarga yang turut mendoakan dan merawat mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa, untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun pada 1 minggu ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kesehatan, panjang umur yang daripada-Mu Tuhan. Berikan mereka sukacita di tengah keluarga mereka masing-masing. Agar mereka Tuhan semakin bersukacita di dalam menjalani hari-hari mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudari kan, keluarga kami yang pada saat ini Tuhan berduka. Mereka sedih akibat bencana alam yang mereka rasakan Tuhan. Kaulah Tuhan yang memberkati keluarga kami, saudara-saudari kami itu Tuhan. Tuhan cukupkanlah segala sesuatunya kebutuhan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan di dalam menghadapi yang mereka rasakan pada saat ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Allah, balik ini semua Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, saudara-saudari keluarga kami yang ada di sana Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mari
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat Advent Madihita Salut Namanginang Horas.